Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Kabar baik kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kelimpahan rahmat, taufik, hidayah, dan selalu sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kita bertemu lagi dengan Ustazah Eti dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 6. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang langkah-langkah membuat tabel. Hari ini kita belajar bagaimana caranya memilih tabel, baris, kolom, dan sel. Anak-anakku semuanya, coba sekarang kalian perhatikan Ustazah memiliki sebuah data dokumen yang berisi data siswa. Di sini datanya berbentuk tabel. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memilih tabel, baris, kolom, dan sel. Yang pertama, kita memilih tabel. Misalnya ada tabel seperti ini ya. Nah, langkah-langkah untuk memilih tabel adalah sebagai berikut. Tempatkan kursor pada mouse pada salah satu sel di tabel. Masih ingat kan yang namanya sel? Sel adalah yang ini di sini ya. Ikuti kursornya Ustazah di sini. Ini namanya sel. Kemudian ini salah satu, ini kotak di sini adalah sel. Kemudian di sini adalah yang namanya baris. Ini baris. Kemudian kalau yang ini, yang Ustazah blok ini namanya adalah kolom. Diingat-ingat lagi ya pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memilih tabel. Yang pertama, tadi tempatkan kursor mouse pada salah satu tabel di sini. Klik pada tanda ini. Klik tanda ini ya di pojok di pojok kiri atas. Klik tanda di pojok kiri atas tabel. Kita klik. Nah, selanjutnya semua kolom dan semua baris akan diblok seperti ini. Jadi sudah berwarna biru, tandanya sudah diblok. Ini caranya memilih tabel. Kemudian yang kedua adalah memilih kolom. Kita memilih kolom. Kamu juga dapat memilih kolom ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan kursor pada kolom yang akan dipilih hingga muncul tanda panah ke bawah. Misalnya kamu ingin memilih kolom tinggi badan. Nah, di sini. Nah, kalian perhatikan ini pada kolom tinggi badan yang ditunjuk oleh kursor ada tanda panah ke bawah yang mengarah ke bawah ya. Pada tinggi badan, maka tempatkan kursor mouse di atas kolom tinggi badan seperti berikut. Kemudian, klik kiri mouse pada kolom tinggi badan dan akan diblok. Kita klik seperti ini, maka akan diblok. Nah, itu tadi caranya memilih kolom. Yang berikutnya adalah memilih baris. Langkah memilih baris sama dengan memilih kolom ya, hampir sama. Untuk memilih baris, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempatkan kursor pada baris yang akan dipilih hingga muncul tanda panah. Ini baris ya. Tanda panah ini. Tanda panah yang mengarah ke pojok agak miring ke atas kanan.
Misalnya kamu ingin memilih baris Fahira, nama Fahira di sini, lihat kursornya ya, maka tempatkan kursor mouse pada baris Naufal seperti di bawah ini. Coba pada baris Fahira ini ya. Setelah itu, klik kiri mouse pada baris Fahira dan kita akan membloknya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara memilih baris. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah cara memilih sel. Kamu juga dapat memilih sel. Misalnya, kamu ingin memilih sel yang berisi hobi Naura. Hobi Naura apa tadi? Hobi Naura bersepeda. Langkah-langkah untuk memilih sel bersepeda adalah sebagai berikut. Letakkan kursor mouse pada sel yang ingin diblok hingga muncul tanda seperti ini ya. Tanda kursor menjadi tanda panah hitam mengarah ke pojok kanan atas, miring ke atas. Kemudian klik kiri mouse pada sel bersepeda dan kita akan membloknya. Nah, seperti ini. Ini tadi cara memilih baris. Caranya cukup mudah ya. Kalau kalian punya komputer di rumah bisa dipraktikkan sendiri. Tapi sebelumnya kalian buat dulu tabelnya atau data yang berbentuk tabelnya. Nah, sekian materi hari ini, cara memilih tabel, kemudian cara memilih kolom, dan cara memilih baris serta memilih sel. Ustazah akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak dikerjakan tugasnya. Ustazah ucapkan terima kasih. Gracias, matur nuwun, arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.